Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Nirwanti dari PAUD Kepik akan menyampaikan materi mengenai komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini. Beberapa pakar menyampaikan pengasuhan anak, salah satunya menurut Kagen, seorang psikologi perkembangan, mendefinisikan pengasuhan atau parenting sebagai serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak yang mencangkup apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau pengasuh agar anak mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat termasuk juga apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau pengasuh ketika anak menangis, marah, berbohong, dan tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Lalu menurut Bers menyebutkan bahwa pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi bukan hanya bagi anak saja, tetapi juga bagi orang tua. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro, pengasuhan berasal dari kata asuh, artinya pemimpin, pengelola, dan pembimbing. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan sosial di mana anak dibesarkan. Selanjutnya, pengertian pola asuh. Hon menyatakan bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anak. Sementara Santi menyatakan bahwa pola asuh merupakan bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai atau norma, memberikan perhatian dan kasih sayang, menunjukkan perilaku-perilaku yang baik kepada anak. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola asuh itu merupakan proses interaksi antara anak dengan orang tua dalam pembelajaran dan pendidikan yang nantinya bermanfaat bagi aspek perkembangan dan pertumbuhan anak. Selanjutnya, macam-macam pola asuh. Pola asuh itu terbagi secara umum terbagi menjadi 3, yaitu otoriter, demokratis, dan permisif. Kalau otoriter itu cenderung diktator, orang tua itu bersifat diktator, menonjolkan wibawa dan menghendaki ketaatan mutlak, kamu harus itu, jangan itu. Sedangkan demokratis itu adalah pola asuh yang memberikan kebebasan yang disertai bimbingan kepada anak. Yang ketiga itu permisif, yaitu pola asuh yang memperlihatkan atau memperlibatkan orang tua cenderung menghindari konflik dengan anak, sehingga orang tua itu bersikap membiarkan apa saja yang dilakukan oleh anak. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar. Kalau yang pertama itu jelas diktator tadi, yang kedua itu demokratis, yang ketiga itu yang permisif. Itu contoh gambarannya. Otoriter yang pertama yang otoriter. Selanjutnya, pentingnya komunikasi dalam pengasuhan. Komunikasi itu sangat penting dalam pengasuhan karena dengan komunikasi yang baik, pesan akan tersampaikan dengan baik juga. Komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses pembentukan, penyampaian, atau penerimaan dan pengelolaan pesan yang terjadi dalam diri seseorang atau dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Sedangkan cara mengoptimalkan komunikasi berkenaan dengan interaksi dengan anak usia dini itu dimulai dari lingkungan yang paling dekat dulu, yaitu lingkungan keluarga. Melalui proses pengasuhan yang tepat seiring dengan kemampuan berbahasa orang tua yang akan ditransfer kepada anak lewat komunikasi yang efektif. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi secara lisan, diantaranya penggunaan istilah yang tepat.
Ketika berbahasa dengan anak-anak, berkomunikasi dengan anak-anak, kita harus menggunakan bahasa yang tepat. Tidak boleh menggunakan bahasa bayi, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang memang salah, tidak tepat, karena nanti akan dibawa anak sampai dewasa, akan dibawa anak ketika dia sudah bisa berbahasa lebih baik, lebih bagus lagi. Jadi ketika berkomunikasi, gunakan istilah-istilah yang tepat. Terus yang kedua, sinambung dan runtut. Iya, itu sangat penting dalam berkomunikasi, karena dengan sinambung dan runtut itu tentunya pesan akan tersampaikan dengan baik. Yang ketiga yaitu adanya sinyal ketika akan berpindah topik bahasan. Iya, ketika kita akan berpindah topik bahasan, seorang pendidik itu harus memberikan atau istilahnya aba-aba dulu kepada anak, supaya anak ada gambaran mengenai bahasan yang akan dibahas selanjutnya. Jadi dalam otak anak itu tidak benar-benar kosong, ada gambaran. Misalnya, anak-anak, sekarang kita sudah belajar ini, untuk selanjutnya kita akan belajar ini. Nah, itu supaya anak ada gambaran. Selanjutnya itu adalah kendala-kendala dalam berkomunikasi. Yang pertama itu gangguan. Gangguan itu bisa dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya, di luar anak dan pendidik. Misalnya lingkungan yang tidak kondusif, kondisi pendidik atau kondisi anak yang lagi kurang sehat. Nah, itu bisa mempengaruhi komunikasi. Salah satu solusinya itu dengan cara guru meminta pendapat peserta didik tentang apa yang sudah diterangkan, menanyakan apa yang sudah dijelaskan, sudah mengerti atau belum, dan meminta pendapat peserta didik secara berantai. Yang kedua bisa dengan umpan balik. Peserta didik sangat membutuhkan umpan balik ini dari peserta didik ini sangat dibutuhkan oleh guru untuk mengatur efektivitas tidak komunikasi yang dilakukan. Jika peserta didik bisa menjawab dengan baik, tepat, berarti komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan pesan insya Allah sudah tersampaikan. Selanjutnya, bahasa anak yang belum sempurna, itu gangguan yang kedua. Bahasa anak yang belum sempurna itu bisa mempengaruhi komunikasi yang tidak efektif. Nah, solusinya bisa dengan memberikan perhatian, memahami komunikasi secara verbal dan non-verbal, meningkatkan kemampuan dalam memahami simbol verbal dan non-verbal, menambah referensi, menyimak, menganalisis, dan mengevaluasi. Ya, itu karena perkembangan anak berbeda-beda. Tentunya bahasa yang diterima, bahasa yang diserap anak juga belum sempurna secara utuh. Yang ketiga, itu orang dewasa yang kurang mendukung proses pembelajaran anak. Solusinya, perkuat segala sesuatu yang dilakukan anak dengan ucapan-ucapan yang menggali kemampuan berpikir anak lebih tinggi. Dua, pendidik menggali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga anak dapat berpikir aktif. Pendidik memberikan pengalaman pada anak dalam menggunakan bahasa yang tepat. Pendidik juga perlu mengucapkan kalimat dengan bahasa yang benar, sehingga anak itu juga bisa memperoleh bahasa yang baik dan benar. Nah, ada beberapa faktor-faktor dalam berkomunikasi. Ini selanjutnya ya, faktor-faktor komunikasi. Di antaranya ada kesehatan, kecerdasan, keadaan sosial ekonomi, jenis kelamin, keinginan berkomunikasi, dorongan, jumlah dalam keluarga, urutan kelahiran, metode pelatihan anak, kelahiran kembar, hubungan dengan teman sejawat, kepribadian, kesehatan. Tentu anak yang lebih sehat biasanya akan lebih banyak berkomunikasi. Kecerdasan, anak yang cerdas akan lebih pandai, lebih cakap dalam berkomunikasi. Keadaan ekonomi, biasanya ekonomi anak yang lebih baik itu akan lebih baik komunikasinya, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi berkomunikasi orang tua dengan peserta didik. Strategi berkomunikasi orang tua dengan peserta didik harus dilakukan sering mungkin tentunya. Mengetahui nama peserta didik dengan orang tua, tanamkan kesan bahwa kita tertarik dengan anak mereka, bersikap jujur, tetap teratur,
atur pertemuan dengan para orang tua. Apabila ada menemukan masalah pada salah satu peserta didik, usahakan untuk menghubungi orang tua. Tentukan kesepakatan waktunya kapan. Terus cara yang paling penting itu informasikan secara rutin kepada orang tua apa yang sudah diberikan dalam kelas ya. Nah, komunikasi itu ada yang harus dihindari oleh guru. Komunikasi yang harus dihindari guru dengan orang tua, misalnya jangan berdebat dengan orang tua, jangan membicarakan seseorang anak dengan orang tua yang lain, jangan menjelekkan guru di depan orang tua, jangan menyampaikan keterangan kepada orang tua yang salah, maksudnya keterangan-keterangan yang salah, yang tidak benar, jangan disampaikan kepada orang tua. Cara-cara yang dilakukan guru untuk menerapkan strategi komunikasi bisa berupa melalui buku catatan atau penghubung, kunjungan ke rumah home visit, serta mengundang orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, misalnya berupa field trip, kegiatan-kegiatan di sekolah, orang tua diajak untuk berpartisipasi. Nah, itu strategi komunikasi antara guru dan orang tua yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.